Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Tanggal 2 Februari 2022. Yang tertulis di Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pohon-pohon dilarang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang menjadi tanggungan yang berat yang harus dipikul oleh bangsa Israel. Dan dua hal tersebut telah Tuhan angkat dari punggung mereka ketika Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya. Aku akan mengangkat kayu kuk dan melepaskan dari tangan orang yang memperbudak mereka. Kita mengetahui bahwa kuk itu diletakkan di atas leher, dan kuk itulah yang menahan beban, dan ketika itu diletakkan di atas leher, maka ketika dia berjalan, dia akan membawa bebannya. Dan ini selalu dilakukan oleh para petani ketika mereka sedang membajak sawah. Dan ketika peristiwa ini kita angkat lewat nats harian yang kita dengarkan hari ini memberikan kita sebuah pengertian yang baru melalui bangsa Israel yang telah diangkat kuknya oleh Allah. Demikian pula lah kita yang diangkat kuknya dari kita, sebagaimana satu hal yang tidak akan pernah bisa lepas dari kita adalah kuasa maut. Jika bukan karena campur tangan Tuhan untuk mengangkat itu, maka kita tidak akan bisa menciptakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Pembebasan bangsa Israel itu adalah prakarsa oleh Allah sendiri. Ketika Allah dalam otoritasnya mengangkat bangsa Israel keluar dari pembuangan, mengangkat kuk mereka, dan tidak mengizinkan mereka lagi ke tangan bangsa-bangsa lainnya untuk menjajah mereka, itu adalah inisiatif oleh Allah sendiri dalam otoritasnya. Dan karya keselamatan yang kita terima saat ini, itu juga karena Allah yang merencanakannya dalam kekekalan. Sehingga ketika seseorang melihat bahwa rencana keselamatan itu dirancang atau Tuhan rencanakan dalam kekekalan, maka kita akan menemukan itu dalam aspek sejarah ketika Kristus menjadi manusia. Dan dalam Kristuslah kuk itu diangkat dan ditanggung seluruhnya oleh Kristus. Itulah yang disebut dengan substitusi yang sempurna. Dan ketika kita mengerti segala sesuatunya itu, ternyata kita akan mendapati kehidupan itu akan berputar dan tidak selamanya akan menjadi stagnan. Orang-orang sering sekali memprediksikan bahwa tahun 2021 dan 2022 perekonomian akan menjadi stagnan. Dan jika perekonomian itu menjadi stagnan, otoritas Allah juga bekerja dalam perjalanan sejarah, karena ternyata yang otoritas dalam segala peristiwa dalam kehidupan kita ini adalah yang menciptakan kita, yakni Tuhan sendiri.
Itu mengapa dikatakan dalam peristiwa saat ini, ketika kita mendengarkan ayat hari ini, dikatakan pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Apakah pohon-pohon di ladang selama ini tidak memberi buahnya? Dan apakah tanah itu tidak memberi hasilnya? Ternyata pengertian ini ingin mengangkat situasi kehidupan bangsa Israel itu, meskipun mereka memiliki hasil panen yang melimpah, tetapi jika mereka berada dalam status yang terjajah, maka mereka tidak akan dapat menikmati itu dengan penuh sukacita. Semua itu menjadi retribusi, dan segala sesuatunya itu menjadi tanggung jawab yang harus diserahkan kepada siapa yang memerintah mereka. Dan prinsip yang diangkat oleh Nabi Hezkiel dalam peristiwa ini adalah akan ada seorang gembala, yakni Daud. Padahal peristiwa Daud telah lampau dalam pembentukan Israel pertama sekali. Siapakah Daud yang disebutkan oleh Hezkiel itu? Ternyata ada seorang yang pada pengertian prinsipnya dalam perjalanan hidupnya sama seperti Daud sendiri, dalam kelahirannya yang sama dari tempat yang sama, yakni Yesus Kristus sendiri. Sehingga gembala yang dikatakan oleh Hezkiel yang sempurna itu adalah Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kita, sehingga kuk kita telah diangkat oleh Dia dengan memberikan anugerah itu lewat keampunan dosa kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, syukurilah hari ini, karena ternyata tidak ada kuk yang lebih berat yang kita tanggung saat ini, melebihi dari apa yang telah dipikul oleh Yesus Kristus. Jika saudara masih mengeluh tentang pekerjaan saudara, maka pikirkan satu hal, dosa saudara telah ditanggung oleh pencipta saudara. Dia telah mati. Sang firman yang telah menjadi daging telah mati bagi saudara. Maka saudaraku, jika saudara bekerja, jangan pernah merasa terbebani dengan pekerjaan itu. Tetapi dengan penuh rasa sukacita, saudara akan bekerja dan memuliakan Tuhan lewat pekerjaan itu. Dan lihat, pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan karena terbebani, akan berhasil dan menghasilkan buah yang begitu lebat. Tuhan dimuliakan dalam aktivitas kita pada hari ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah mengangkat kuk dari kami dan tidak mengizinkan kami jatuh kepada bangsa-bangsa yang ingin menjajah kami. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah mengangkat kami dari kuasa yang ingin menelan hidup kami, jiwa kami, yakni maut. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah yang Tuhan telah beri dalam anak-Mu. Kini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab tidak ada perkara yang lebih besar yang akan kami hadapi di dunia ini, karena semuanya telah Tuhan selesaikan. Terimalah ya Tuhan pujian kami, dan izinkan kami bekerja dan melayani dengan baik, sebagai bukti bahwa kami mensyukuri anugerah-Mu. Terima Tuhan doa kami dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.